Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Panji Kusuma Setiarto, SE, DEV, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melangsungkan Zoom mengenai pembahasan studi kasus pasar monopoli dan oligopoli di dunia. Perkenalkan, nama saya Alfa Rosyada Rahma yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi tugas PJBL pengantar teori ekonomi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami, Saya Marita Setiawati, NPM 2201030052. Saya Salsabila Putri, NPM 22201030062. saya Alfa Rosyada Rahma, NPM 222010370. Saya Nugroho Sayekti, NPM 22201030074. Saya Juni Eva Ega Prasetya, NPM 22201030855. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini dengan pembukaan. Marilah kita mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli merupakan suatu jenis pasar dengan satu penjual yang menawarkan produk kepada para pembeli dan tidak mempunyai barang substitusi. Oleh sebab itu, penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Pasar monopoli tidak mempunyai saingan secara langsung, melainkan persaingan tidak langsung yang berupa produk alternatif yang tidak sempurna. Contoh pasar monopoli ada PDAM, PLN, dan KAI. Yang selanjutnya ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Yang nomor dua adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Yang nomor tiga adalah promosi iklan yang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Jadi secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik masyarakat, tidak bertujuan untuk promosi. Yang nomor 4 adalah perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang dapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Lalu kelebihan dan kekurangan kasus monopoli. Yang pertama dari kelebihan, dapat menentukan harga. Karena hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar, perusahaan tersebut dapat mematok harganya sendiri tanpa membandingkan harga di perusahaan lain. Hal ini pun dapat membantu pertumbuhan perusahaan tersebut untuk menaikkan citra perusahaan atau menaikkan profit. Yang kedua, ada menjaga kestabilan ekonomi negara. Karena sebagian besar monopoli pasar ini dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintah memegang kendali terbesar dalam pasar monopoli, yang membuat dapat menstabilkan perekonomian negara yang masih naik turun. Terus yang ketiga, ada menghindari adanya plagiarisme atau persaingan tidak perlu. Karena di pasar monopoli hanya terdapat satu produsen, maka akan mengurangi kemungkinan adanya barang tiruan, serta menghilangkan persaingan yang tidak bermanfaat dalam pasar yang dapat merugikan berbagai pihak seperti produsen itu sendiri atau konsumennya. Terus kelebihan yang keempat, dapat menghasilkan barang dengan kualitas terbaik. Karena tidak ada persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk mengurangi harga jual produknya, perusahaan dapat fokus untuk menaikkan kualitas dengan teknologi-teknologi tinggi yang dapat menaikkan kepuasan pelanggan. Lalu kekurangannya, yang pertama ada perusahaan dapat bertindak sewenang-wenang. Karena dalam pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan, maka dapat membuka jalan bagi perusahaan tersebut untuk bertindak sewenang-wenang.
Lalu yang kedua, konsumen tidak mendapat pelayanan yang maksimal. Kurangnya persaingan antar perusahaan yang terjadi di pasar monopoli membuat produsen cenderung akan memberikan pelayanan yang kurang memuaskan karena mereka berpikir konsumen akan tetap menggunakan produk mereka meskipun dengan pelayanan yang minim, karena hanya perusahaan mereka yang memiliki produk yang dibutuhkan konsumen. Lalu selanjutnya, harga lebih tinggi. Karena perusahaan ingin menaikkan kualitas tanpa mengurangi harga jual, otomatis harga produk yang ditawarkan akan lebih tinggi. Di sini konsumen dituntut agar mengeluarkan uang sedikit lebih besar demi mendapatkan barang yang diinginkan. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, sumber daya yang khas dan unik. Sumber daya merupakan bagian penting untuk dapat mendukung terjadinya pasar atau perusahaan monopoli. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang khas akan memproduksi barang atau jasa yang satu-satunya tersedia di pasar. Perusahaan ini langsung dapat menguasai seluruh atau sebagian besar dari bahan mentah yang tersedia. Beberapa contoh perusahaan monopoli dimiliki oleh pemerintahan. Contohnya yaitu perusahaan air minum, perusahaan minyak, dan juga perusahaan gas. Kemudian yang kedua, adanya undang-undang yang diciptakan pemerintah untuk produk yang dijual. Beberapa peraturan perundang-undangan secara langsung menyebabkan terjadinya pasar monopoli untuk jenis barang dan jasa tertentu. Sebagai contoh, adanya peraturan hak cipta dan hak paten atas suatu produk. Yang ketiga, adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Misalnya yaitu PLN. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Misalnya monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru atas merek suatu tertentu. Kemudian yang terakhir, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu hak paten atau lisensi. Misalnya karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Masuknya perusahaan baru biasanya tidak akan menguntungkan, sebab perusahaan lama akan memegang monopoli sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan mempunyai kekayaan non-material atau goodwill atas suatu masyarakat. Oleh sebab itu, pendatang baru akan dapat bertahan jika mempunyai teknologi yang lebih efisiensi. Oke, yang selanjutnya adalah contoh kasus monopoli dunia. Di sini contoh kasus monopoli dunia yaitu di Prancis. Google diberi denda 270 juta US dollar atau setara dengan 3,86 triliun dan harus mengubah model bisnis iklannya untuk penyelesaian monopoli dengan regulator Prancis. Google juga menghadapi beberapa tuntutan atas tudingan perilaku anti pesaing di negara asalnya, Amerika Serikat. Senasib dengan Facebook, pemain raksasa lainnya dalam perikanan digital sedang diselidiki secara terpisah oleh regulator Uni Eropa atas klaim bahwa penggunaan datanya memberikan keuntungan yang tidak adil dalam bisnis. Dalam sebuah pernyataan pada Senin 7 Juni, otoritas pesaing Prancis mengatakan telah menunda Google karena menyalahgunakan kekuasaannya di pasar untuk iklan online dan merugikan platform serta penerbit saingan. Pihak berwenang menuduh Google memberikan perlakuan istimewa kepada Google Ad Manager, platform pengelolaan iklannya untuk penerbit besar. Untuk penyelesaian masalahnya adalah keputusan memberi sanksi kepada Google sangat signifikan karena ini adalah keputusan pertama di dunia untuk memeriksa proses penawaran algoritmik yang kompleks terkait operasional tampilan iklan online.
Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, Google telah berkomitmen untuk mempermudah penayangan di Prancis dalam menggunakan datanya dan menggunakan alatnya dengan teknologi iklan lainnya. De Silva mengatakan bahwa denda dan komitmen Google akan memulihkan tingkat persaingan untuk semua pihak dan kemampuan penerbit untuk memanfaatkan ruang iklan mereka sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya ada pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli merupakan suatu jenis pasar dengan model persaingan tidak sempurna, dengan jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana jumlah konsumen lebih banyak daripada jumlah produsennya. Produk yang ditawarkan dalam pasar oligopoli cenderung bersifat homogen, sehingga dalam persaingan suatu produknya bersifat ketat. Hal ini menjadikan para produsennya untuk tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar nama produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk produsen lainnya. Contoh terjadi pada pabrik semen dan pabrik rokok. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, penjualan bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah untuk menemukan pengganti atau alternatifnya. Yang kedua, ada dua produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10 sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pasar oligopoli tidak sempurna. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikannya sebagai pelanggan. Yang keempat, harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Yang kelima, sulit ditembus produsen baru. Sebelumnya kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen yang terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Nah, di bagian kelebihan dari pasar oligopoli ini bisa dibagi menjadi dua sisi, yaitu bagi perusahaan dan bagi konsumen. Yang bagi perusahaan yang pertama adalah mendorong inovasi baru dan perkembangan teknologi pada industri. Dikarenakan ketatnya persaingan di dunia industri, perusahaan besar terdorong untuk terus memberikan inovasi demi meraih keuntungan yang lebih besar lagi, namun di sisi non-harga. Oleh karena itu, dengan teknologi yang semakin berkembang, perusahaan memanfaatkan hal tersebut untuk menaikkan nilai tambah dalam produk atau jasa yang dijualkan. Terus yang kedua, dapat mematok harga sesuai keinginan. Dikarenakan ketatnya persaingan serta dibutuhkan modal yang besar bagi sebuah perusahaan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli, mengakibatkan sedikitnya jumlah penjual yang bersaing di pasar oligopoli. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengendalikan harga. Contohnya seperti saat terjadi perang harga antar perusahaan, perusahaan yang dapat memberikan harga yang lebih rendah namun tetap memiliki kualitas yang baik, dapat menguasai dan bertahan di pasar oligopoli. Lalu yang bagi konsumen, yang pertama memiliki banyak pilihan. Karena di pasar oligopoli ini terdiri dari beberapa perusahaan yang menyediakan jenis barang yang sama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan seleranya masing-masing. Lalu yang kedua, konsumen dapat mendapatkan harga yang terjangkau namun dengan kualitas terbaik. Karena adanya persaingan antar perusahaan yang mempengaruhi harga pada produk yang ditawarkan, konsumen dapat mendapatkan harga yang relatif murah karena penguasaan harga oleh produsen sangat lemah. Di samping itu, produk yang ditawarkan tetap pada kualitas terbaiknya
Karena setiap perusahaan akan lebih fokus untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen, sehingga penjualannya dapat terus meningkat. Yang ketiga, selain bersaing melalui harga, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli juga bersaing melalui sisi non-harga, yaitu kualitas produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga barang yang diluncurkan akan lebih berinovasi. Nah, dengan hal ini, konsumen akan diberikan produk yang multifungsi, sehingga sangat menguntungkan bagi konsumen. Lalu selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, terjadinya perang harga antar perusahaan. Demi mendapatkan perhatian dari konsumen agar produk atau jasa yang dijualnya diminati, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar oligopoli sering melakukan persaingan dalam pemasangan harga. Lalu yang kedua, menghambat masuknya perusahaan baru. Karena dalam pasar oligopoli mengharuskan perusahaan yang ingin bergabung memiliki modal yang besar, mengakibatkan perusahaan baru terutama yang bermodal relatif sedikit, kesusahan untuk menjadi bagian dari pasar oligopoli. Selain itu, dengan eksistensi lingkungan konsumen yang sudah dimiliki oleh perusahaan besar, membuat perusahaan baru harus memiliki inovasi baru agar dapat menarik minat konsumen ke perusahaannya yang sebelumnya sudah berlangganan di perusahaan besar. Lalu yang ketiga, tindakan produsen yang berkuasa dapat merusak pasar. Dari sekian banyaknya perusahaan yang tergabung dalam pasar oligopoli, pasti ada satu atau beberapa perusahaan yang menjadi penguasa pasar terbesar. Namun hal ini dapat menjadi pengaruh negatif jika perusahaan tersebut mengambil tindakan yang dapat merugikan. Perusahaan lain harus tetap mengikuti agar bisa tetap bertahan. Lalu yang keempat, memerlukan modal yang besar. Bagi perusahaan di pasar oligopoli, untuk melakukan promosi agar produknya dapat dikenali oleh masyarakat luas, memerlukan modal yang tidak sedikit. Kemudian ada beberapa penyebab yang membuat terjadinya pasar oligopoli. Yang pertama yaitu skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produknya dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pendatang baru. Yang kedua, ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan lama akan dapat menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru dan tetap menggunakan kapasitas yang lama, begitu juga seterusnya. Kemudian, bagi perusahaan baru, hal itu tidak bisa dilakukan karena mengeluarkan segala macam biaya yang tidak disertai dengan produksi langsung, seperti biaya pendidikan karyawan. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Untuk perusahaan yang telah lama berdirinya dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan, menyebutkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan diciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubungan juga dengan tingkat kerumitan produk yang dihasilkan, membuat perusahaan baru haruslah dengan cermat dan hati-hati mempelajari sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi perusahaan lama itu adalah hal biasa. Yang keempat, kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Pada pasar oligopoli, selain harus memiliki modal yang cukup besar, perusahaan juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya cukup kompleks. Selanjutnya adalah contoh kasus oligopoli dunia, yaitu di Amerika Serikat, yaitu terjadi persaingan sehat antara dua perusahaan minuman kemasan, yaitu Pepsi-Cola dan Coca-Cola di Amerika Serikat. Untuk penyelesaian masalahnya adalah, yaitu kedua perusahaan tersebut sama-sama membuat iklan untuk produknya tanpa saling menjatuhkan. Iklan yang saling menjatuhkan akan menimbulkan persepsi jelek di mata konsumen terhadap pasar Coca-Cola secara keseluruhan.
Konsekuensinya, dalam struktur pasar oligopoli ketat yang intensif dilakukan oleh perusahaan adalah pemasaran produk mereka yang akan mengangkat kelebihan dan produk masing-masing dan mengurangi melakukan strategi perang harga. Dalam struktur pasar ini, perusahaan harus lebih sensitif dalam berinteraksi terhadap strategi pesaingnya. Kesimpulan, perbedaan antara pasar monopoli dan pasar oligopoli terlihat dari perbedaan sistem yang dijalankan. Pasar monopoli merupakan pasar yang hanya terdapat satu perusahaan dan produk yang diperjualkan memiliki kuantitas yang terbatas. Sedangkan pasar oligopoli merupakan organisasi pasar yang terdiri dari beberapa produsen dengan produk yang berbeda, dan perbedaan tersebut terlihat dari merek, kualitas, dan model. Setiap sistem pasar tentunya memiliki kekurangan dan keuntungan yang berbeda, tergantung dengan sistem yang dijalankan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.